Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sahabat Radar Bojonegoro, jumpa lagi di podcastnya Jawa Pasar Radar Bojonegoro. Tamu kali ini di podcast Radar Bojonegoro narasumbernya istimewa, yaitu Bapak Bupati Blora, Bapak Arif Rahmat. Selamat sore Bapak Arif Rahmat. Sore Mas. Sore Pak Arif. Pak Arif, tema kita hari ini adalah 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Pak Bupati, 2 tahun kepemimpinan ini apa aja Pak Bupati program yang sudah dilaksanakan Pak Bupati? Nah, terima kasih. Jadi alhamdulillah nanti tanggal 26 Februari kita pas 2 tahun kepemimpinan saya dengan Bu Eti. Kita dilantik tanggal 26 Februari. Nah, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora dimanapun berada atas semua doa dan dukungan dan juga masukannya. Alhamdulillah dalam 2 tahun pemerintahan ini kita memang fokus program prioritas kami adalah di bidang infrastruktur. Jadi selama 2 tahun kami memimpin di tahun 2021 hampir anggaran pembangunan jalan yang untuk jalan kabupaten ini hampir 90 miliar dengan ruas jalan yang bisa kita bangun hampir 40 km. Tahun 2022 ini alhamdulillah kita juga bisa membangun jalan yang jalan kabupaten ini hampir anggarannya hampir 308 miliar dengan jumlah ruas yang dibangun hampir 116 km. Belum jalan-jalan yang provinsi, jalan nasional maupun jalan-jalan desa. Yang tercover di kami adalah pembangunan infrastruktur jalan ini. Selain jalan kita juga penyediaan air bersih, ada SPAM, ada Pamsimas. Ini tahun 2021 hampir 3.900 sambungan rumah. Tahun 2002 ini kemarin hampir 1.420 sambungan rumah. Dan juga kita program irigasi. Ini untuk pengairan, embung, bendungan. Ini juga kita bangun, baik itu proyek nasional, provinsi maupun kabupaten. Ini juga ada sanitasi juga untuk penerangan jalan juga. Kita sudah hampir 2 tahun ini hampir sekitar 700 titik kita bangun. Selain juga rumah tidak layak huni yang kita bangun, ini selama 2 tahun ini hampir 2.500 rumah kita bangun. Ya, termasuk juga di bidang pendidikan, pembangunan gedung, kesehatan, dan juga infrastruktur yang lain. Ini hal-hal yang sudah kita lakukan di 2 tahun ini dan tentunya ke depan program infrastruktur akan tetap kita lanjutkan. Untuk tahun 2023 ini selain jalan kita juga fokus di bidang infrastruktur pendidikan, pembangunan gedung-gedung sekolah dan juga pembangunan rumah sakit. Nah, ini kita akan ada rumah sakit di Cepu dan juga rumah sakit di Randu Blatung, dan juga ada rumah sakit di Kunturan kerjasama dengan Bayangkara. Nah, ini Mas, jadi yang sekiranya banyak ditanyakan orang itu pasti kaitan infrastruktur. Walaupun di bidang yang lain kita juga terus berbenah membangun di bidang pertanian, peternakan, di bidang UKM, bagaimana kita mendukung UKM yang ada di Blora ini, dan juga di sektor-sektor yang lain, ini juga menjadi concern dan perhatian kita. Oke, Pak Bupati, selama 2 tahun Pak Bupati ya, berarti ada banyak infrastruktur jalan Pak Bupati ya, yang dibangun. Pak Bupati, jalannya ini berarti jalan rigid Pak Bupati ya? Rigid beton. Rata-rata beton ya, rigid beton ya. Jadi kita kombinasi, ada rigid beton, ada yang paving, ada juga yang aspal, ada hot mix, itu. Jadi ini kombinasi. Pak Bupati, kesulitannya apa Pak Bupati? Kan Blora ini kan wilayahnya banyak yang di hutan. Ada nggak kesulitan membangun jalan-jalan yang ada di hutan? Ya alhamdulillah selama ini dengan sinergi yang ada kita bisa bersama-sama untuk membangun ini dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tidak molor ya istilahnya. Tepat waktu gitu. Tepat waktu, pelaksanaan proyek-proyek yang direncanakan ini bisa sesuai dengan target yang kita
inginkan. Jadi Blora ini sekarang jalannya banyak yang mulus Pak Bupati. Alhamdulillah, walaupun belum semuanya ya, tentunya masih banyak yang sedang kita usulkan untuk nantinya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat melalui Impres Jalan dan juga pemerintah provinsi. Ini juga kita sinergikan. Oke. Pak Bupati, tagline-nya Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati ini kan sesarangan bangun Blora. Ini maknanya seperti apa Pak? Apa sih yang diharapkan dari tagline seperti itu Pak Bupati? Jadi ketika kami awal mau mencalonkan diri dulu, kita bersurvei kepada masyarakat. PR-PR apa yang menjadi harapan masyarakat untuk bisa diselesaikan ketika itu. Ketika itu saking banyaknya PR yang kira-kira akan diselesaikan oleh siapapun yang menjabat, akhirnya kita punya tagline bahwa wah kalau gitu PR ini kita tidak bisa sendiri, kita harus mengajak seluruh stakeholder lapisan masyarakat untuk bagaimana membangun Blora ini secara bersama-sama. Akhirnya ketemu sesarengan bangun Blora ini. Itu dikandung maksud bahwa kami, saya dengan Bu Wakil dengan Mbak Eti ini dalam membangun Blora ini mohon dukungan, partisipasi dari semua pihak, baik itu di teman-teman di legislatif maupun di dinas-dinas dan juga di stakeholder yang lain ya, termasuk tokoh masyarakat, media dan juga pihak-pihak yang kita ajak untuk sesarangan membangun Blora ini. Jadi dengan sinergi banyak pihak itu nanti pembangunan Blora ini juga berhasil gitu Pak? Insya Allah, karena kita yakin kalau sesuatu ini kita kerjakan secara bersama-sama, insya Allah akan bisa berhasil dengan baik. Jadi kami tidak bisa sendiri, kami mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membantu dalam rangka untuk membangun Kabupaten Blora ini. Berarti secara bersama-sama gitu Pak? Iya betul. Oke Pak Bupati, kita kembali lagi ke infrastruktur tadi Pak Bupati. Selama 2 tahun ini kan gencar sekali Pak Bupati yang melakukan pembangunan infrastruktur jalan itu. Harapannya apa Bupati? Pak, dari jalan yang mulus itu nanti targetnya seperti apa Pak? Jadi kami yakin harapan rakyat ini kan tidak mulu-mulu sebenarnya. Banyak sekali ketika kita turun ke bawah, Pak saya ini tolong jalannya dibangun sementing itu, karena itu merupakan hal pokok bagi masyarakat. Kalau istilahnya kami tidak bisa makan itu masih bisa minta tetangga saudara Pak, tapi kalau kita jalan ini minta siapa lagi kan itu. Makanya kita arahkan baik itu pemerintah desa agar juga membangun jalan-jalan yang ada di kawasan memang yang menjadi tanggung jawabnya jalan desa. Nah, kami yakin kalau sebuah daerah ini infrastrukturnya baik, ini akan berefek ke sektor yang lainnya. Sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, seperti halnya ketika suatu daerah itu semula hasil pertaniannya bagus sebenarnya, tapi karena jalannya jelek, akhirnya kan nilai ekonomisnya turun, harganya turun, dia penghasil jagung, tapi selama ini ongkos angkut ke sana ini karena jalannya jelek kan mempengaruhi. Itu kendala utamanya Pak Bupati? Iya, ketika dia infrastrukturnya baik, otomatis ini secara ekonomi akan membuat baik kondisi ekonomi, termasuk nilai-nilai NCOP-nya juga akan naik karena sudah ditembus oleh jalan itu. Termasuk juga di sektor yang lain selain ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan ini berefek juga. Kalau dulu ada sebuah perkampungan terpencil di tengah hutan itu, kalau mau melahirkan anaknya ini harus ditandu. Nah itu mau lahiran, bahkan ada kasus yang sampai meninggal karena faktor di dalam hutan. Tapi ketika jalannya dibangun, ada yang bisa kita sinergi dengan TNI, TMMD itu, alhamdulillah kan dia mau berobat lebih, aksesnya lebih cepat. Termasuk anak-anak sekolah kita, kalau jalannya baik ini kan berefek juga untuk kelancaran di bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya. Saya kira ini jalan ini menjadi sebuah tuntutan utama untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat di sektor yang lainnya. Nah, jadi saya yakin kalau infrastruktur kita baik, saya kira masyarakat juga akan dalam beraktivitas ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Gitu kan. Pak Bupati, targetnya sampai berapa tahun ini Pak Bupati infrastruktur jalan di Blora ini bisa mulus semua gitu Pak? Ya, kita memang
kembali kemampuan anggaran ya. Iya. Kita melihat bahwa anggaran kita memang terbatas. Oleh karena itu salah satunya kita juga terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro ya, pada Ibu Bupati maupun DPRD Bojonegoro. Kemarin di akhir tahun 2022 kita diberikan bantuan keuangan daerah itu hampir 33 miliar ya. Itu menghubungkan dari jembatan baru yang dulu memang kita juga sinergi yang terusan dari Bojonegoro Lui Haji itu. Dan ini kita dibantu untuk akses jalan dari arah jembatan ke bandara. Nah, ini bahwa konsep kita memang pembangunan ini tidak bisa sendiri juga. Kita mencoba untuk membangun sebuah daerah ini dengan kawasan. Konsep kawasan. Jadi kawasan istilahnya kami menamakan ini nantinya Cepu Raya. Nah, ini sebuah kawasan bahwa bagaimana Cepu ini perbatasan dengan Jawa Timur. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kebudayaan, kesenian, pariwisata dan pendidikan dan sektor-sektor yang lain. Ini kita harapkan nanti dari Cepu ini. Nah, ini kita sinergi dengan Bojonegoro, dengan Tuban dan juga Rembang dan juga kabupaten yang lain, termasuk Ngawi, membuat sebuah ekosistem kawasan yang saling menguntungkan antar kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya. Nanti konsepnya seperti apa Pak? Cepu itu nanti apa ada fasilitas yang akan dibangun baru di situ gitu? Ya, termasuk penataan kota Cepu. Nah, ini termasuk tata ruangnya nanti seperti apa. Sekarang mungkin di sana problemnya soal banjir kita tangani, kita membangun embung, kita membangun saluran air untuk mengatasi banjir, termasuk penataan ruang-ruang terbuka hijau, dan juga kita ada Green Design membangun sebuah taman budaya di Cepu ya. Cepu Raya ini di dalamnya nanti ada pendopo bupati yang joglo, ada tempat kesenian, pertunjukan, dan juga tempat bermain anak-anak dan sebagainya. Jadi ini bagaimana Cepu ini menjadi magnet untuk bisa menarik orang berkunjung ke sana. Cepu ini kan terkenalnya kota migas. Jadi bagaimana belajar migas ya di Cepu. Cepu ini terkenalnya kayu jati. Ya, bagaimana kita kayu jati yang kita punya ini menjadi sebuah potensi. Terus kemudian ada suku Samin, ada Lokotor, ada wisata yang lain seperti Gubuk Payung, ada juga sumur-sumur tua, sumur Anggo. Nah, ini kan mencoba kita tata untuk menjadi sebuah destinasi tujuan orang berkunjung yang menarik seperti apa. Kenapa Pak Bupati kok memilih mungkin Cepu gitu ya, tidak di Beluranya kota gitu Pak Bupati? Jadi kita memang setelah menganalisa dan melakukan survei, denyut ekonomi yang memang berpotensi untuk terus dikembangkan ini di Cepu. Karena ini kan berdekatan dengan wilayah Bojonegoro. Jadi biar kita sinergi juga antar kawasan tadi. Walaupun di sisi lain Blora juga tetap akan kita kembangkan. Tapi kan yang hari ini berpotensi untuk menjadi sebuah kawasan daya tarik, apalagi sudah ada penerbangan Bandara Dingloram sudah mulai aktif lagi, dan tentunya ini kita ingin menarik orang-orang dari luar sana untuk datang ke Cepu ini. Ketika mereka datang ke Cepu tentunya kan tanya, saya ngapain ke Cepu? Saya rapat di Cepu, kalau hanya rapat di kota-kota lain juga bisa. Tapi ketika kita punya keunikan, seperti halnya tadi saya dengan teman-teman pers untuk HPN Puncak Hari Pers Nasional kita adakan di Kampung Samin, di Sambongrejo. Ternyata kan ini sesuatu yang menarik sebenarnya untuk mengundang orang untuk bisa datang ke Cepu dan sekitarnya ini. Oke. Pak Bupati kembali lagi ke 3 tahun Pak Bupati. Masuki 3 tahun kepemimpinan Pak Bupati. Ini kan 2 tahun sudah selesai, masuki 3 tahun. Apa fokus berikutnya Pak Bupati? Jadi saya sampaikan tadi bahwasanya kita tetap bagaimana recovery setelah pasca COVID ini, infrastruktur juga tetap kita teruskan walaupun anggarannya tidak sebanyak kemarin, tapi untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita juga program-program pemberdayaan yang
memang menjadi basis potensi kita. Seperti peternakan. Kita kan punya populasi sapi terbesar. Nah, ini bisa nantinya bisa kita lebih masifkan dan didampingi, baik itu dari perguruan tinggi, BUMN maupun pihak-pihak yang memang concern untuk itu. Di samping juga selain kita penghasil sapi, kita sebenarnya dari sisi pangan ini kita juga potensi, ada padi, ada jagung. Nah ini coba kita uraikan untuk menjadi potensi untuk pendapatan Blora ke depan, termasuk padi, bagaimana potensi petani-petani milenial kita untuk nantinya fokus ke organik. Ini pertanian organik. Di samping juga kita pengembangan sisi UMKM, sisi kesehatan yang saya sampaikan tadi. Kita bangun rumah sakit ini targetnya ada Randu Blatung dan Bunduran. Di samping juga infrastruktur di bidang pendidikan, sekolah-sekolah. Ini anggarannya hampir 50 miliar ya untuk pembangunan ini. Belum dari sumber-sumber anggaran yang lain yang berpotensi untuk mengarah ke sana. Jadi bagaimana kebangkitan ekonomi dengan infrastruktur tetap kita lanjutkan. Di sisi lain kita juga pengembangan di sekitar UMKM dan juga sektor-sektor yang lainnya ini terus kita jaga agar mampu mengawal agar pertumbuhan ekonomi, inflasi yang di Blora ini tetap bisa stabil dan terkendali. Oke, Pak Bupati. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa Blora ini juga memiliki populasi sapi yang besar gitu Pak Bupati. Memang selama ini Blora memang dikenal itu Pak Bupati ya, dikenal sebagai daerah peternak gitu Pak Bupati. Itu potensinya di mana aja Pak Bupati, di kecamatan mana mungkin yang banyak sapi? Kalau sapi kita ini sebenarnya tersebar ya di berbagai desa. Kalau diperhatikan ya, kalau kita ke desa-desa itu, desa-desa pinggiran hutan juga, itu iya banyak warga masyarakat itu yang minimal punya 2 ekor, ada yang 3 ekor. Jadi memang ini menjadi sebuah kebiasaan orang Blora untuk beternak. Ini istilahnya rojo koyo ya. Nanti bertani dan memiliki ternak. Iya, sehingga ini menjadi sebuah potensi tabungan bagi para petani kita yang di desa-desa. Misalnya kalau dia punya kerja atau mau nyekolahin anak baru itu sapinya dijual. Nah, di sisi lain kita juga ingin pengembangan secara masif. Itu tadi kan yang rumahan ya, yang dikelola oleh rakyat. Ada beberapa desa yang kita jadikan percontohan untuk membuat kandang-kandang komunal, kandang-kandang bersama, dikumpulkan. Jadi ada beberapa di wilayah Japa, di wilayah Jepon, dan juga di Banjar ya. Ini kita nanti coba untuk membuat kandang-kandang komunal agar ya sapi-sapinya ini bisa terkelola dengan baik dan ada pendampingan intinya. Jadi lebih besar nanti. Iya, baik itu ada pendampingan BUMN maupun perguruan tinggi untuk bisa hadir di sana untuk membimbing masyarakat ini agar dalam beternak ini ada ilmunya yang tentunya kalau bisa diajarkan ini akan lebih memberi nilai manfaat untuk masyarakat. Siap Pak Bupati. Untuk pertanian Pak Bupati ini potensinya apa aja Pak Bupati selain padi? Apa mungkin ada hortikultura kayak buah-buah seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, walaupun di Blora ini katanya daerah orang bilang wah Blora gersang, hutan gitu, tandus gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya ini terpapar potensi yang cukup bagus untuk selain tadi padi, jagung, buah-buahan ini sebenarnya cocok juga untuk di Blora ini, hortikultura ya. Apa aja Pak Bupati? Oh ya ada duren, ada melon. Melon ini dikembangkan juga untuk petani-petani kita milenial, agrowisata. Seperti di Sambong itu. Selain juga alpukat, ada juga jambu, ada ya beraneka ragam. Termasuk matoa juga tumbuh di sini, di daerah Todanan itu. Nah ini potensi seperti alpukat ini beberapa desa yang ngembangin. Ada di desa sentra juga sawo, jambu air dan juga yang lainnya. Jadi potensi hortikulturanya cukup beragam Pak. Cukup beragam, tinggal memang kita mau bagaimana ini kita dampingi, kita ngawal agar ini bisa menjadi sebuah potensi juga. Atau sudah sampai beberapa petani buah-buahan itu sudah sampai menjualnya keluar daerah Pak? Sudah. Seperti
kelengkeng produk dari Todanan itu, Tunjungan itu rata-rata udah diinden dari luar. Karena memang kelengkengnya manis dan Manis gitu. tebel dan tidak berair. Oh, berarti ada di sini yang pertanian kelengkeng itu ya? Iya, pertanian itu sudah sampai. iya sudah sampai, dia ngirimnya keluar ke Jakarta, ke Surabaya. Produk Blora itu, Pak. Produk Blora, luar biasa ini, Pak. plesetannya kan Blora, buah lokal Nusantara. Selama ini Blora ini kan dikenal sate, Pak. Iya, sate dan makanan yang lain. Tapi di sisi potensi buah-buahnya juga sebenarnya Cukup tinggi, Pak. cukup tinggi karena kita daerah kapur. Justru kalau daerah kapur diimbangi dengan mungkin teknik pemupukannya maupun penyiramannya ini bisa bagus, ini kualitas buahnya ini lebih manis dan lebih bagus. Gitu. Jadi memang potensinya Blora luar biasa ini, Pak. Pak Bupati, Bandara Ngeloram ini kan kembali aktif, Pak Bupati. Mungkin bisa diceritakan, Pak Bupati, cerita bandara itu bisa aktif kembali ini seperti apa, Pak Bupati? Jadi memang dulu ketika awal Pak Presiden meresmikan bandara itu kan diharapkan Bandara Ngeloram di Cepu ini mampu untuk menjadi hub, menjadi wadah untuk bagaimana Cepu dan sekitarnya ini memanfaatkan intermoda transportasi udara ya dari Cepu. Dulu memang bandara ini asetnya Kementerian SDM, nah, terus dihibahkan ke Kementerian Perhubungan. Akhirnya dibangun bandara ini, dan ketika awal dulu setelah diresmikan sebenarnya sudah ada penerbangan dari Halim ke Cepu dengan Citylink. Dilalah ada COVID dan juga ada renovasi ketika itu ya, karena mau ada G20 itu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa waktu ini kembali bisa mendarat Citylink. Itu ada berkat juga bantuan dari para senior yang ada di Jakarta untuk melobi bagaimana ada penerbangan ini. Tinggal sekarang kita bagaimana sudah dikasih rute penerbangan setiap Rabu dan Jumat. Ini mengisi keterisian ini. Saya udah menyampaikan surat ke Bupati Bojonegoro, Tuban, Rembang dan sekitarnya agar ya kalau ikut, ke Jakarta pakai agar ikut berpartisipasi. Seperti halnya kami ini kan, mungkin orang banyak yang tanya ngapain kok pada ke Jakarta. Ya ini salah satunya adalah kita juga ingin belajar tentang pembangunan Blora ini ke Jakarta. Di sana kita juga jelas tujuannya ke kementerian-kementerian yang memang terkait dengan pembangunan yang ada di Blora. Termasuk kita juga alhamdulillah bisa narik juga dari berbagai kementerian untuk kita undang datang ke sini untuk melakukan kunjungan ke sini, dan juga diiringi dengan tinjauan-tinjauan ke tempat wisata itu. Nah itu. Jadi kita lakukan dua sisi lah, bagaimana kita tetap harus menjaga keterisian ini, di sisi lain juga kita ingin potensi Cepu nanti ke depan akan semakin bisa kita tawarkan pada para pihak itu. Makanya salah satu lompatannya adalah sebuah kota yang punya bandara. Ini tentunya harus memiliki daya tarik agar mereka mau naik pesawat terus di Blora ngapain ini kan. Kita harus menyiapkan itu. Nanti bayanginnya Pak Bupati seperti apa? Blora ini kan, Cepu ini kan sudah ada stasiun, ada bandara, ada terminal yang besar juga. Nanti ketika orang datang ke Cepu naik pesawat, dari situ apa Pak Bupati nanti yang dikembangkan, wisata atau mungkin apa gitu Pak Bupati? Jadi banyak yang tanya kalau saya ke Cepu, ke Blora itu ngapain kan gitu kan. Di Jakarta atau di mana? Kalau hanya rapat-rapat di sana bisa. Tapi kita kan punya tadi kekayaan yang saya sebutkan. Orang ke Cepu bisa berolahraga, ada golfnya, orang ada taman bermainnya, ada juga potensi wisata alamnya, wisata migasnya, ada sekolah migas, ada pendidikan migas. Itu mungkin yang di tempat lain nggak ada. Sehingga kita dorong untuk bagaimana destinasi-destinasi yang kita punya ini kita tata untuk menyambut para tamu yang hadir ini. Selain juga sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita akan membuat event berskala nasional, kabupaten maupun mungkin event-event yang bisa menarik orang untuk datang ke Blora. Termasuk diaspora Blora yang di sana ini kan biasanya tetap kangen lah, pengen pulang ke Blora.
lagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini. Semoga ini nanti mampu untuk setelah pasarnya stabil ini bisa menggeret orang untuk bisa hadir datang di Cepu Blora dan sekitarnya. Karena Rembang pun itu lebih dekat ke Cepu sebenarnya. Kalau perjalanan daripada mungkin kalau macet di Semarang dan sebagainya. Oke, Pak Bupati ini Pak Bupati juga sering itu Pak Bupati ya, di media sosial juga sering mengunggah diaspora Blora Pak Bupati ya. Apa aja Pak Bupati? Mereka jadi apa aja Pak Bupati selama ini para warga Blora yang ada di luar kota? Oh banyak sekali. Jadi kita memang saya buat banyak grup sekali yang ada yang gabungan dari guru besar, profesor, doktor yang asli dari Cepu Blora ini jumlahnya hampir 70 ya. Saya data ya dari berbagai perguruan tinggi. Gitu ya. Semua PTN favorit itu ada semua. Ada semua. Bahkan ada jadi rektor, ada yang jadi beberapa itu. Dan mereka orang-orang kelahiran Blora. Iya, seperti saya kaget UK Petra Surabaya itu kan termasuk terkenal ya. Itu rektornya orang Blora. Orang Blora. Ada beberapa yang lain ini orang Blora. Dan juga ada yang di kepolisian. Itu pangkatnya mulai bintang 3, bintang 2, bintang 1. Wah itu ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kadif Propam dan yang lainnya. Jenderal kita ada jumlahnya udah banyak juga. Di TNI juga ada, di profesional, pengusaha juga ada. Nah, mereka kita ajak bagaimana setelah sukses tentunya harus memikirkan kampung halamannya. Ini penting banget. Ini untuk tadi sesarangan bangun Blora tadi. Berarti tidak hanya di Blora aja iya, ya, di luar Blora. Di luar Blora juga kita ajak. Istilahnya kita ini loh, Blora kondisinya seperti ini. Jenengan yang sukses di mana-mana itu, ayo dong kita ikut berkontribusi untuk bagaimana membangun Blora. Toh dia dari sisi ekonomi, karirnya udah mapan sukses ya, masa tidak peduli terhadap daerahnya yang kita sentuh. Sehingga ya saya tidak segan-segan kalau ada orang ini senior kita, ya saya sapa, saya tulani, kita ajak, ayo mungkin mau investasi di sini atau punya jaringan yang bisa melakukan investasi di Blora, Cepu dan sekitarnya ini sedang kita dorong terus gitu. Berarti para diaspora ini juga didorong untuk ikut sesaringan bangun Blora. Iya, kan beliau punya link, ada yang di kementerian atau di mana ini kan minimal beliau punya link yang kita bisa minta untuk dihadirkan di Blora. Ini harapan kita. Berarti menginspirasi Pak Bupati. Oke, Pak Bupati. Pertanyaan terakhir Pak Bupati. Di tahun ketiga kepemimpinan ini Pak Bupati, apa harapan Pak Bupati untuk masyarakat Blora? Ya harapannya ini terus terang kan sudah masuk tahun politik juga ya. Iya. Kita kepingin agar Blora ini tetap guyup rukun, aman, kondusif. Tentunya kami mohon dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk agar kita tetap meneruskan agenda-agenda pembangunan yang sudah kita rencanakan. Di samping itu juga kita tetap harus menjaga persaudaraan dan kerukunan. Karena tensinya ini kan sudah menjelang 2024 ini kan tidak hanya daerah, nasional juga Pak Bupati. Iya, di daerah ini kan kita tetap jaga. Kami dengan Forkopimda selalu bersama-sama untuk menjaga agar Blora ini tetap kondusif. Tapi kami juga tidak bisa sendiri. Yang terpenting adalah dukungan dari seluruh masyarakat. Bahwa harapan masyarakat terhadap Blora ke depan tetap akan terus kita kawal. Pembangunan-pembangunan yang kita rencanakan akan kita lanjutkan. Pelayanan-pelayanan yang memang belum maksimal juga akan terus kita tingkatkan. Yang mana muaranya adalah untuk masyarakat Blora. Jadi kami, saya dengan Bu Wakil sudah berniat untuk mewakafkan diri kami untuk bagaimana Blora ini bisa menjadi kabupaten yang maju, unggul dan berdaya saing. Kita ingin mewujudkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat ini yang ingin kita capai. Dan saya terima kasih untuk Radar Bojonegoro yang sudah menjadi partner kita ini karena Cepu lebih dekat dengan Bojonegoro sehingga unik ini ada dua radar di sini yang saudara tua sama saudara muda ini tetap punya sinergi. Nah, kami berharap
nanti bisa membantu kami untuk mengangkat potensi-potensi yang kami miliki. Mempromosikan kulinernya, wisatanya, ekonominya, UKM-nya, dan mungkin hal-hal yang lain. Sisi lain yang bahwa ya berita baik ini harus ditampilkan. Karena kami sadar bahwa kita bekerja sengotot apapun, banting tulang macam-macam, kalau tidak diberitakan kan masyarakat juga tidak terinformasikan. Publikasi dari media juga penting. Iya, makanya kita ingin teman-teman media ini menjadi media partner kita. Kita sadar bahwa dengan media ini apa-apa yang menjadi program kita selain diberitakan juga kita ya siap dikritik juga, monggo, bahwa kita menjadi partner yang kritis konstruktif untuk membangun Blora ini. Nah, tentunya ini akan bisa membantu kami untuk kedepannya dengan jaringan cetak online dan juga jaringan TV radionya. Mungkin nanti ke depan kita ingin terus bisa bersinergi. Oke, siap Pak Bupati. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah bersedia di wawancara di channelnya Radar Bojonegoro TV. Demikian, semoga Pak Bupati dan Ibu Bupati terus bisa membangun Blora lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.